Jika Anda berencana untuk berlibur ke Dieng dalam waktu dekat, Anda pasti sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan yang akan dibawa selama perjalanan liburan ke Dieng. Namun sudahkah Anda tahu bahwa ada sejumlah misteri Gunung Dieng yang membuat kawasan pegunungan cantik tersebut mendapat predikat sebagai pegunungan berbahaya? Rangkaian peristiwa membuat Dieng dianggap sebagai tempat yang cantik sekaligus membahayakan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri lebih dalam lagi seputar misteri Gunung Dieng. Konon, ada sebuah desa di Gunung Dieng yang lenyap dalam waktu semalam saja. Berikut ini adalah misteri dan peristiwa Gunung Dieng. Yang pertama, kawah beracun yang mematikan. Misteri Gunung Dieng yang membuat nama dataran tinggi ini menjadi populer sangat lekat hubungannya dengan tragedi Sinila pada tahun 1979. Sinila adalah satu dari 8 kawah yang ada di Gunung Dieng. Banyaknya kawah di gunung ini memang membuatnya semakin terlihat cantik dan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Sayangnya, beberapa kawah mengeluarkan gas beracun yang mematikan. Tragedi Sinila diawali dengan letusan dari kawah yang menimbulkan gempa. Warga yang tinggal di sekitar Gunung Dieng tentu saja langsung lari berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Alih-alih selamat, warga yang tinggal di sekitar tersebut justru lemas, kehilangan kesadaran diri dan berujung pada kematian. Sekitar 149 orang dinyatakan meninggal setelah menghirup gas beracun CO2 yang keluar dari kawah timbang. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Rianto, salah satu warga desa yang turut mengalami tragedi tersebut. Kala itu, gempa terjadi setiap 15 menit sekali dan membuat warga panik. Menjelang subuh, Rianto bersama warga desa lainnya bergerak menuju ke kawah Sinila untuk meninjau langsung seberapa bahaya hal yang mereka timbulkan. Namun di tengah perjalanan, Rianto dan warga lainnya menyaksikan sendiri ratusan jenazah manusia tergeletak di pinggir jalan. Jenazah itu adalah jenazah warga desa yang tewas karena menghirup gas beracun saat hendak mencari tempat yang aman. Yang kedua, letusan kawah Sileri yang memakan banyak korban jiwa. Bukan hanya kawah Sinila saja yang berbahaya, tapi ternyata ada kawah yang jauh lebih berbahaya, yakni kawah Sileri. Sejak tahun 1943, aktivitas dari kawah ini memang sudah tampak jelas. Akan tetapi, aktivitas kawah Sileri yang merenggut korban jiwa baru terjadi di tahun 1944. Letusan kawah Sileri yang begitu dahsyat itu menewaskan hingga 114 orang. Material batu yang dihasilkan oleh letusan ini bisa mencapai 2 km jaraknya dan melontarkan batu yang beratnya bisa mencapai 1,5 kg. Letusan kawah Sileri ini merupakan salah satu misteri Gunung Dieng yang cukup memilukan. Tragedi Sinila dan letusan kawah Sileri yang menewaskan ratusan jiwa ini membuat Gunung Dieng dicap sebagai gunung yang cantik tapi sangat berbahaya. Yang ketiga, hilangnya sebuah desa dalam semalam. Bencana seolah sangat akrab bagi gunung yang satu ini. Setelah diteror dengan keberadaan kawah yang mengeluarkan gas beracun, masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Dieng juga selalu was-was dengan terjadinya longsor. Pasalnya, di tahun 1955, bencana longsor di gunung ini melenyapkan sebuah desa yang memang berada di sekitar gunung. Adalah desa Legetang yang hilang hanya dalam waktu semalam akibat tertimbun longsor. Bencana tersebut tidak hanya menimbun desa, tapi juga 351 penduduk desa tersebut dan 19 penduduk desa tetangga. Desa Legetang jaraknya hanya 3 km saja dari lereng Gunung Dieng. Mengingat pada tahun 1955 masih sangat minim alat pengangkut berat, maka desa yang hilang tersebut dibiarkan saja tertimbun tanah longsor.
Peristiwa tentang hilangnya desa Legetang ini juga sering dikaitkan dengan sebuah mitos. Konon desa ini dulunya sangat subur sehingga dapat menghasilkan panen yang melimpah. Namun penduduk desa ini tidak pernah bersyukur dan terus-menerus berbuat hal yang tidak baik. Akhirnya desa Legetang ini mendapatkan ganjaran akibat kemarahan alam. Yang keempat, Candi Pandawa V di Gunung Dieng. Sudah menjadi rahasia umum jika Gunung Dieng dikenal sebagai dataran tinggi yang memiliki beberapa candi. Namun yang masih menjadi misteri Gunung Dieng adalah keberadaan Candi Pandawa V yang berdiri kokoh di gunung ini. Banyak desas-desus yang menyatakan bahwa candi tersebut dibuat pada tahun 732 Masehi. Candi itu difungsikan sebagai pemakaman jenazah raja, kesatria, dan 5 anggota Pandawa V, yakni Arjuna, Werkudara, Puntadewa, Nakula, dan Sadewa. Tak ada yang bisa membuktikan apakah ini benar-benar Candi Pandawa V atau tidak. Tetapi candi ini memang dibuat untuk menghormati tokoh-tokoh kesatria yang tergabung pada Pandawa V. Yang kelima, angker karena banyak memakan korban jiwa. Sebagai gunung yang cantik, Anda pasti tidak menyangka bahwa Gunung Dieng termasuk salah satu tempat yang angker. Pasalnya, ratusan jiwa yang meregang nyawa di gunung ini tentu saja tidak dapat meninggalkan dunia dengan tenang karena mereka belum mempersiapkan diri untuk kematian. Begitupun dengan Kawah Sileri dan Sinila yang pernah menewaskan ratusan orang. Di sekitar kawah ini dipercaya menjadi tempat bagi arwah penduduk desa yang tewas karena terpapar oleh gas beracun. Jika tidak ingin terjadi sesuatu pada teman atau orang lain, maka Anda harus menjaga sikap dan perilaku selama beraktivitas di Gunung Dieng atau gunung lainnya. Yang keenam, anak berambut gimbal di Dieng. Sebuah misteri Gunung Dieng yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar di masyarakat adalah fenomena anak-anak berambut gimbal di Gunung Dieng. Hanya ada beberapa anak berambut gimbal di dataran tinggi Dieng. Masyarakat sekitar percaya bahwa anak-anak berambut gimbal adalah titipan dari Kiai Kolodete, punggawa pada zaman Mataram Islam di abad ke-14. Suatu hari, Kiai Kolodete dan istrinya mendapat wahyu dari Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, untuk membawa masyarakat Dieng menuju kesejahteraan. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat Dieng ditandai dengan anak-anak di Dieng yang rambutnya berubah menjadi gimbal. Semakin banyak ditemukan anak-anak berambut gimbal di Dieng, maka semakin sejahteralah masyarakat Dieng dan sekitarnya. Rambut gimbal ini tidak tumbuh sejak lahir, melainkan baru tumbuh ketika seorang anak yang usianya belum mencapai 3 tahun. Tumbuhnya rambut gimbal ditandai dengan suhu tubuh anak yang panas hingga berhari-hari. Lalu pada pagi harinya, suhu tubuh kembali normal dan ditandai dengan munculnya rambut gimbal. Pemotongan rambut gimbal harus melalui prosesi adat dan harus dilakukan oleh kemauan anak yang berambut gimbal tersebut. Sebelum menjalani prosesi, biasanya si anak gimbal akan meminta sesuatu kepada orang tuanya dan keinginan itu harus dipenuhi. Misteri Gunung Dieng memang tidak terlalu didominasi dengan gangguan makhluk astral. Namun peristiwa kawah yang mengeluarkan gas beracun hingga menewaskan ratusan orang tersebut mau tidak mau membuat kita sedikit was-was jika berkunjung ke sana. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.